Konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas Palestina semakin memanas sejak 7 Oktober silam. Meski demikian, situasi sangat berbeda tampak di kedua negara tersebut, di mana Palestina terkepung oleh rudal, sedangkan Israel terkepung oleh pendemo dari berbagai penjuru dunia. Sejak Hamas meluncurkan serangan dadakan ke Israel 7 Oktober lalu, Israel langsung memberikan serangan balasan yang membabi buta. Sejak saat itu, jalur Gaza seakan dikepung dengan rudal Israel. Bahkan beberapa kali rudal juga menargetkan pengungsian, masjid, gereja, dan juga rumah sakit. Seperti halnya pada Minggu 22 Oktober 2023 kemarin, rudal kembali menghantam Masjid Al-Ansar yang menyebabkan 2 orang tewas. Sementara itu Israel sendiri kini tengah menghadapi ratusan ribu pendemo dari berbagai penjuru dunia. Banyak yang mengecam serangan Israel terhadap Palestina. Selain dari negara lain, pemerintah Israel juga mendapatkan demo dari warganya sendiri. Mereka menyalahkan Perdana Menteri Netanyahu yang dianggap mengabaikan warga sipil yang ditawan Hamas. Oleh karena itu, para pendemo mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Terowongan bawah tanah Hamas disebut menjadi momok bagi Israel. Pasalnya, terowongan tersebut akan membuat Israel kesulitan ketika meluncurkan serangan darat di Gaza. Hingga saat ini, Israel diduga belum menemukan solusi untuk menaklukkan terowongan tersebut, hingga membuatnya ciut melakukan serangan darat. Penampakan terowongan bawah tanah Hamas itu kini beredar di media sosial. Terowongan yang dibangun Hamas itu menghadirkan tantangan unik dan menyulitkan musuh apabila terjadi perang. Hal itu juga diungkapkan oleh John Spencer, Ketua Studi Peperangan Perkotaan di Modern Wars Institute, bagian dari Akademi Militer Amerika Serikat West Point. Jaringan yang terdiri dari sekitar 1.300 terowongan diperkirakan memiliki panjang sekitar 500 km dengan beberapa terowongan sedalam 70 meter di bawah tanah. Namun sebagian besar terowongan hanya memiliki tinggi 2 meter dan lebar 2 meter. Di terowongan itu juga terdapat timbunan senjata, makanan, air, generator, bahan bakar, dan juga peralatan lainnya. Para peneliti yang telah mempelajari terowongan tersebut yakin bahwa para pemimpin Hamas kemungkinan besar juga berada di bawah tanah tersebut. Selain berambisi menggulingkan Hamas, Israel rupanya sudah memiliki rencana seusai perang. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, mengatakan Israel akan lepas tangan dari Gaza dan membentuk pemerintah boneka seusai perang. Dilansir dari serambinews.com, Gallant mengatakan bahwa rencana tersebut akan dijalankan seusai operasi militer dan Hamas tersingkir dari Palestina. Gallant sendiri sebelumnya juga mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Israel tidak lagi memiliki tanggung jawab atas kehidupan sehari-hari di jalur Gaza setelah perang berakhir. Namun menurut seorang pejabat Israel yang tidak mau disebutkan namanya, pendekatan baru ini berarti bahwa warga Gaza tidak akan diizinkan memasuki Israel. Israel juga tidak akan menjadi bagian dari solusi dalam hal memberikan pekerjaan kepada warga Gaza. Bahkan menurutnya, semua penyeberangan perbatasan antara Gaza dan Israel akan ditutup. Di sisi lain, para pejabat Amerika Serikat dan Israel kini diduga tengah melakukan perbincangan rahasia mengenai masa depan Gaza pasca Hamas. Salah satu skenarionya adalah pembentukan pemerintahan sementara yang didukung oleh PBB dan negara-negara Arab. Laporan tersebut menambahkan kalau diskusi soal pembentukan pemerintah boneka tersebut masih dalam tahap awal. Tidak ada jaminan bahwa negara-negara tetangga akan mengikuti rencana yang diharapkan itu. Hamas mengklaim telah membuat pasukan Israel kocar-kacir pada Minggu 22 Oktober 2023 kemarin. Pasalnya mereka berhasil menghancurkan 2 bulldozer dan 1 tank IDF saat pasukan tersebut mencoba memasuki Gaza. Hal itu diungkapkan oleh Brigadir Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Setelah 2 pekan lebih konflik Israel dan Hamas memanas, untuk pertama kalinya pasukan Brigadir Al-Qassam dan tentara Israel berhadap-hadapan dalam perang darat. Pasukan Hamas menyergap di timur Khan Younis beberapa saat seusai tentara Israel melintasi perbatasan. Dalam penyergapan tersebut, Hamas mengklaim tidak ada korban jiwa dari pihaknya. Hamas juga menyebut bahwa pasukannya berhasil melibas 2 bulldozer Israel dan 1 tank menggunakan peluru kendali anti-tank. Serangan dari Hamas itu juga berhasil membuat tentara Israel mundur tanpa kendaraan mereka. Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel hanya mengatakan bahwa tembakan Hamas dilepas ke pihaknya saat beroperasi di sebelah barat pagar keamanan jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam kelompok Hizbullah pada Minggu 22 Oktober 2023. Netanyahu meminta kelompok dari Lebanon tersebut untuk tidak ikut campur dalam perang Hamas dan Israel.
Apabila larangan tersebut tidak digubris, Netanyahu mengancam akan adanya perang Lebanon kedua. Hal itu disampaikan Netanyahu saat mengunjungi pasukan Israel yang disiagakan di dekat perbatasan Lebanon kemarin. Menurut Netanyahu, Hizbullah akan menghadapi pasukan Israel dengan kekuatan yang tidak terbayangkan. Ia pun menyatakan bahwa pihaknya akan beraksi lebih ganas dibandingkan perang Israel-Hizbullah pada tahun 2006 silam, di mana waktu itu konflik berlangsung selama 1 bulan dan menimbulkan kerusakan besar di Lebanon. Bahkan 1 juta penduduk Lebanon terpaksa mengungsi akibat konflik tersebut. Diketahui ancaman tersebut diungkapkan Netanyahu sebagai respons dari pernyataan Hizbullah, di mana sebelumnya Hizbullah memperingatkan bahwa Israel akan membayar mahal jika nekat meluncurkan serangan darat ke jalur Gaza. Israel kembali menyergap kamp pengungsian Gaza pada Minggu 22 Oktober 2023 malam. Serangan udara itu menggempur kamp pengungsian Jabalia dan mengakibatkan sebanyak 30 orang tewas. Korban dari pengeboman itu mayoritas perempuan dan anak-anak. Menurut pertahanan sipil di Gaza, mayat-mayat korban pengeboman itu ditemukan di bawah reruntuhan bangunan. Sementara menurut Kementerian Dalam Negeri, ada banyak korban jiwa menyusul serangan udara Israel pada Minggu malam itu. Setidaknya terdapat 27 orang terluka. Mirisnya, rumah sakit mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya kesulitan merawat korban luka, sebab medis di sana hampir kehabisan obat-obatan dan peralatan medis. Sebagai informasi, Israel terus mengepung jalur Gaza selama lebih dari 2 minggu. Serangan tersebut diklaim sebagai tanggapan atas serangan Hamas di wilayah Israel pada tanggal 7 Oktober silam, di mana saat itu Hamas meluncurkan sekira 5.000 rudal hingga membuat ribuan orang tewas. Sehari setelah bantuan kemanusiaan diizinkan melintasi perbatasan Mesir-Gaza, Israel meluncurkan serangan ke perbatasan tersebut. Sebuah tank tempur Israel menembaki pos perbatasan hingga menyebabkan sebanyak 7 orang, termasuk personel penjaga perbatasan, terluka akibat terkena pecahan peluru. Hal itu diungkapkan oleh militer Mesir seusai insiden tersebut. Insiden itu juga telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF melalui media sosial X pada Minggu 22 Oktober 2023. Dalam pernyataannya, IDF mengklaim bahwa tembakan tank yang menghantam wilayah Mesir itu tidak disengaja. Di sisi lain, tentara Mesir juga mengatakan bahwa Israel segera menyatakan penyesalannya atas insiden tersebut. Pasalnya, Israel juga mengklaim tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut soal serangan itu. Terkait serangan tersebut, media Mesir juga melaporkan bahwa serangan Israel tidak mengganggu aliran bantuan ke Gaza. Sebagai informasi, sejak konflik Hamas-Israel memanas, Israel baru mengizinkan bantuan masuk ke Gaza pada Sabtu lalu. Sebanyak 37 truk membawa pasokan penting telah menyeberang ke Gaza melalui pos perbatasan Rafah dengan Mesir yang terletak sekitar 3 km atau 2 mil dari Israel. Pada Minggu 22 Oktober 2023, pasukan Israel mencoba menerobos Gaza untuk melancarkan serangan darat. Namun Hamas mengklaim bahwa mereka berhasil membuat pasukan Zionis itu putar balik ke Israel dan menghancurkan 2 bulldozer serta 1 tank milik IDF. Hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Pasalnya, hal itu pertama kali pasukan Brigade Al-Qassam dan juga tentara Israel berhadapan dalam perang darat sejak 7 Oktober silam. Atas insiden tersebut, militer Israel juga mengatakan bahwa 1 tentaranya tewas akibat rudal yang ditembakkan kelompok sayap militer Hamas. Selain itu, terdapat 2 orang lainnya yang mengalami luka-luka. Militer Israel mengatakan tujuan upaya serangan darat itu adalah untuk menemukan para sandera yang ditawan Hamas di wilayah Khan Younis di Gaza. Sebagai informasi, pasukan Hamas menyergap di timur Khan Younis beberapa saat seusai tentara Israel melintasi perbatasan. Dari serangan itu, Hamas juga menyebutkan bahwa pasukannya berhasil melibas 2 bulldozer Israel dan juga sebuah tank menggunakan peluru kendali anti-tank. Serangan dari Hamas itu juga berhasil membuat tentara Israel mundur tanpa kendaraan mereka. Dalam konflik Israel-Hamas, Yahudi, Israel, dan Zionis kerap dikaitkan satu sama lainnya. Hal ini juga kerap menimbulkan kekeliruan yang menganggap orang Israel sudah pasti Yahudi dan bagian dari Zionis. Namun ternyata terdapat perbedaan dari ketiganya. Menurut Rabbi Yaakov Baruch, salah satu pemimpin komunitas Yahudi di Sulawesi Utara, Yahudi sendiri merupakan sebuah bangsa, di mana menurutnya seseorang dianggap Yahudi apabila lahir dari seorang ibu Yahudi, atau bisa juga pindah agama ke Yudaisme. Namun menurutnya tidak semua orang Yahudi menganut Yudaisme.
Sementara Zionisme adalah gerakan nasional yang mendukung terbentuknya sebuah negara Yahudi di wilayah geografis Palestina. Pasalnya, gerakan Zionisme ini percaya bahwa satu-satunya solusi dari anti-Zionisme adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang Yahudi, termasuk membentuk sebuah negara Yahudi di kawasan tersebut. Sedangkan Israel adalah negara di Timur Tengah yang mendeklarasikan pendirian negaranya pada tahun 1948 menjadi satu-satunya negara Yahudi di zaman modern. Profil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi sorotan seusai sah menjadi cawapres Prabowo Subianto pada Minggu 22 Oktober 2023. Sebelum menjadi cawapres, putra Presiden Jokowi itu dikenal memiliki rekam jejak karir kilat di dunia politik. Awal karirnya pun dimulai dari bisnis kuliner hingga akhirnya menjadi cawapres. Dilansir dari tribungayo.com pada Maret 2018, pria berusia 36 tahun itu sempat mengaku tidak tertarik untuk terjun ke dunia politik. Kala itu ayahnya, Jokowi, maju sebagai calon presiden dan akan bertarung melawan Prabowo Subianto yang kini akan menjadi pasangannya di Pilpres 2024. Sampai Juli 2019, pendiriannya kukuh untuk menjadi seorang pebisnis dan tidak mau terjun ke politik. Namun Laboratorium Kebijakan Publik Unisri Surakarta melakukan survei mengenai popularitas dan elektabilitas tokoh-tokoh dalam Pilkada Solo 2020. Dari hasil survei tersebut, nama putra sulung Jokowi itu masuk paling populer dengan perolehan 90% suara. Di tahun yang sama, Gibran akhirnya mendatangi kantor DPC PDIP di kawasan Brengosan, Solo untuk mendaftarkan diri sebagai kader PDIP. Di hari itu juga, Gibran pun menerima kartu tanda anggota PDIP. Kemudian di Pilkada 2020, Gibran resmi terpilih sebagai wali kota Solo. Kini setelah beberapa tahun, pria berusia 36 tahun itu diusung Partai Golkar sebagai cawapres Prabowo. Padahal saat ini Gibran masih tercatat sebagai kader PDIP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.